Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan mengharapkan terima sejumlah uang dari transfer Sandro Tonali ke Tottenham Hotspur menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Tottenham menjadi klub terdepan yang tampaknya segera mendapatkan jasa Tonali di depan tim-tim Premier League lainnya. Sang jurnalis bahkan telah mengumandangkan "Here we go" untuk transfer Tonali ke The Lily White, sehingga hampir dipastikan dia akan bergabung dengan mereka. Namun tampaknya Diavolo akan terlibat ke dalam transfer ini. Hal ini mengacu pada klausul solidaritas di dalam kontraknya. Jadi sebelum Tonali bergabung dengan Newcastle United beberapa tahun yang lalu, ada sebuah klausul di dalam kontrak yang menjelaskan bahwa Milan akan mendapatkan pembayaran solidaritas sebesar 1 juta euro jika Tonali kembali dijual. Namun Milan News justru menyatakan bahwa Rossoneri bisa mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak daripada yang disebutkan di atas. Milan disebutkan dapat mengantongi pemasukan sekitar 10 juta euro karena mereka memiliki 10% dari biaya transfer dan persentase itu untuk kontribusi solidaritas yang sebelumnya telah dijelaskan. Sandro Tonali menegaskan keinginannya untuk kembali ke AC Milan suatu hari nanti jika ada kesempatan. Setiap mercato dibuka, selalu ada pembahasan tentang kembalinya Tonali ke pelukan Diavolo, dan begitu juga menjelang musim panas kali ini. Tetapi sekarang tampaknya semua akan berubah dan menjadi jelas karena Tonali tidak akan berseragam merah hitam dalam waktu dekat. Tonali akan meninggalkan Newcastle United dan menuju Tottenham Hotspur. Dan saat berada di bandara Milan Malpensa, dia dicegat oleh wartawan. Berikut komentar sang gelandang disampaikan melalui akun X milik Antonio Vitiello. Apakah impian saya untuk kembali ke AC Milan suatu hari nanti? Kami selalu bercanda tentang hal itu. Tetapi saya pikir jika ada kesempatan suatu hari nanti, kami akan membicarakannya dengan serius. Kami belum berbicara, tetapi akan menjadi perasaan yang luar biasa untuk bekerja dengan Maldini lagi, ungkapnya. AC Milan melakukan langkah besar tetapi pada akhirnya tetap ditolak oleh Mattia Liberali menurut sebuah laporan. Gianluca Di Marzio berbicara dari Sky Sport dengan membahas tentang usaha besar yang dilakukan oleh Rossoneri demi membawa pulang mantan wonderkid mereka itu ke Milanello. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Milan menawarkan lebih banyak uang, tetapi aspek keuangan ternyata tidak berpengaruh. Hari ini, Cardinale telah mengirim pesan kepada pemain secara langsung. Dia menawarkan lebih banyak uang kepada semua orang. Agen dan keluarganya memutuskan bahwa tempat terbaik untuk anak laki-laki itu adalah Como, dan mereka memilih tim itu. Como terus memiliki daya tarik bagi pemain muda. Milan akan mendapatkan 3 juta euro dari 6 juta euro biaya transfer tersebut, ungkapnya. AC Milan mulai pertimbangkan untuk merekrut Virgil van Dijk dari Liverpool menurut sebuah laporan. Carlo Pellegatti berbicara tentang masalah ini di saluran YouTube miliknya dengan membahas struktur potensial kesepakatan membawa Van Dijk ke San Siro bisa dipertimbangkan. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Van Dijk bersedia berbicara dengan Milan tentang kemungkinan transfer. Pemain bersedia berdiskusi karena dia tertarik untuk kemungkinan itu. Adapun gajinya, dia menghasilkan 13 juta euro per setahun. Milan akan membaginya seperti ini. Mereka akan memberinya 6 hingga 7 juta euro selama 3 tahun dan kemudian menjamin sang pemain hingga 2029. Jadi dia akan mendapat lebih banyak. Saya tidak berpikir ada yang akan membayarnya 13 juta euro tahun depan. Jadi inilah situasi Van Dijk mengenai gajinya. Milan juga bersedia membayar biaya transfer 30 juta euro hingga 40 juta euro untuk pemain yang kontraknya akan berakhir tahun depan, ungkapnya. Jika perkataan sang jurnalis benar, maka ini akan menjadi perekrutan besar lainnya bagi Rossoneri. Meskipun jelas membayar uang sebanyak itu untuk pemain 34 tahun dan kontraknya akan berakhir tahun depan, tidak akan menjadi pergerakan yang cukup bijak. AC Milan ingin fokus memperpanjang masa bakti Christian Pulisic di AC Milan menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano membagikan informasi terbaru terkait situasi kontrak baru Pulisic yang telah berada di atas meja sejak 18 bulan yang lalu dan butuh ditandatangani. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan Vibes. Christian Pulisic yang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia sebagai pemain kunci. Terlepas dari banyak pertanyaan yang Anda tanyakan kepada kami, dia tidak akan meninggalkan AC Milan. Setidaknya itulah yang diinginkan oleh pemilik Rossoneri. Menurut Gary Cardinale, bahkan pada tingkat teknis adalah sangat fokus pada pemain nomor 11 itu. Kita harus melihat bagaimana diskusi pasca Piala Dunia dengan pemain terungkap, karena Pulisic telah meminta untuk tidak diganggu dengan cara apapun selama kompetisi. Setelah itu, diskusi akan diadakan dengan klub, manajemen yang baru, dan Ruben Amorim mengenai proyek teknis, mengevaluasi semuanya, tetapi posisi AC Milan adalah fokus padanya. Ada juga pembicaraan tentang pembaruan kontrak, tetapi saat ini dia hanya fokus di lapangan, dan kemudian pada akhirnya akan membahas masa depannya dengan manajer dan pemilik. Rumor dari Roma dan tim lain saat ini sama sekali belum dikonfirmasi, ungkapnya.
Warren Bondo tampaknya tersedia untuk dijual oleh AC Milan pada musim panas menurut sebuah laporan. Kemarin muncul laporan yang menyatakan bahwa Bondo akan meninggalkan klub pada musim panas ini karena tidak ada tempat baginya di skuad Ruben Amorim. Sekarang Daniele Longo memberikan informasi terbaru bahwa agen gelandang Prancis itu telah hadir di AC Milan. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui akun X miliknya. Setelah pertemuan puncak dengan Bobby Gardiner, Hendrik Armstad, agen Bondo diberitahu bahwa sang pemain bukan bagian dari rencana mereka. Transfer permanen ada di depan mata dengan permintaan awal sekitar 18 juta euro. Tulisnya, Bondo merupakan penandatanganan panik pada akhir musim dingin beberapa waktu yang lalu untuk menggantikan Ismail Benacer. Namun sekarang bisa kita lihat bahwa semua yang terburu-buru tidaklah baik, meskipun Bondo merupakan gelandang yang cukup mengesankan saat masih bersama Monza. Jorge Mendes sedang bekerja untuk membawa Francisco Trincao menuju AC Milan menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa agen asal Portugal itu sedang bekerja keras untuk merealisasikan transfer antara Sporting CP, Diavolo dan tentu saja Trincao. Amorim ingin kembali melatihnya, terutama penyerang asal Portugal itu terus meningkat semenjak kepergian sang pelatih ke Manchester. Jadi sekarang semuanya sedang mencoba melakukan kontak dan melihat bagaimana jalan tengah untuk mewujudkan transfer ini. Jika benar datang, Trincao dapat bermain di sisi kanan lini serang di belakang striker utama bersama Christian Pulisic dan Christopher Nkunku yang siap bersaing demi mendapatkan posisi kiri. Kedatangan Trincao serta bertahannya Pulisic dan Nkunku nampaknya memperjelas bahwa Rafael Leao tidak akan dipertahankan oleh Rossoneri. Mari kita tunggu dalam beberapa pekan ke depan. Semoga semuanya menjadi jelas dan ini bisa menjadi transfer yang baik bagi klub maupun sang pemain. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan mulai kontak dengan rombongan Rafael Leao untuk memulai proses penjualan menurut sebuah laporan. Milan News melaporkan bahwa hari ini akan diadakan pertemuan antara Diavolo dengan rombongan Yusuf Fofana untuk membahas kemungkinan kepergian sang gelandang dari San Siro. Namun tampaknya pertemuan dengan rombongan Fofana bukanlah satu-satunya yang sedang berlangsung. Laporan tersebut menambahkan bahwa tim manajemen klub yang baru yang dipimpin oleh Hendrik Armstad dan Bobby Gardiner juga telah mengadakan pembicaraan dengan rombongan dari Leao. Pertemuan itu dilakukan untuk memulai proses yang lebih mengarah pada penjualan penyerang Portugal itu pada musim panas mendatang. Komentar eksplosif yang dilayangkan Leao pada akhir musim kemarin tampaknya tidak diterima dengan baik oleh Geri Cardinale dan sekarang sang pemilik terbuka untuk menjualnya. Di sisi lain, pelatih Ruben Amorim juga tampaknya bersedia untuk melepas Leao dan sepertinya ini adalah akhir dari kisah cintanya di Rossoneri. AC Milan menegaskan bahwa peran Ardon Jazari sangat penting saat agennya berkunjung ke AC Milan menurut sebuah laporan. Calciomercato.com mengutip Sky Sport yang melaporkan bahwa pertemuan antara manajemen Diavolo dengan rombongan Jazari berjalan dengan baik dan semua pihak membahas pentingnya sang gelandang. Jazari dinilai merupakan pemain yang sangat penting untuk saat ini dan juga masa depan dari proyek Milan. Namun situasinya masih akan dinilai oleh pelatih Ruben Amorim dalam beberapa pekan ke depan untuk melihat apakah dia bisa menjadi pusat proyek tersebut. Untuk saat ini, Rossoneri menganggap gelandang Swiss itu merupakan pemain yang tidak dapat dijual, tetapi hal itu masih bisa berubah. Milan News melaporkan hal senada dengan menyatakan bahwa kedatangan Amorim akan semakin menguntungkan bagi mantan bintang klub Bruges itu, jadi dia tidak akan dijual. Tujuan utamanya adalah menilai Jazari setelah dia kembali bergabung dengan skuad dan apakah dia memenuhi standar.